فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita telah masuk pada bab terkait penjelasan tentang hakikat Islam dan iman, bahwasanya dua istilah tersebut keadaannya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua istilah yang apabila penyebutannya digabung dalam satu ungkapan, nah maka maknanya berbeda. Islam untuk amalan yang sifatnya zahir, sedangkan iman untuk amalan yang sifatnya batin. Sebagaimana kita lihat dalam hadis Jibril, Nabi menyebutkan Islam dan iman. Islam kaitannya dengan rukun-rukun yang zahir, sedangkan iman terkait dengan hal-hal yang sifatnya batin berupa keyakinan dan akidah. Namun apabila disebutkan secara bersendirian, maka maknanya mencakup agama ini secara keseluruhan. Berarti bermakna sama. Islam maksudnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang wajib untuk kita tunduk padanya. Demikian pula iman adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara keseluruhannya. Taib. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya terkait keyakinan ahli sunnati wal jamaah, masih seputar masalah iman, yaitu fi ziyadatil imani wa nuqsanih, tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Karena ahli sunnati wal jamaah, ikhwan, secara ringkasnya berkaitan dengan iman, nah, terkumpul akidah mereka dalam 5 nun. Taib, terkumpul dalam 5 nun. Siapa yang masih ingat? Rifki. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Naam. Taib. Bahwasanya terkumpul padanya 5 nun tadi. Nah, telah kita ambil 3 nun, yaitu nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan pada pembahasan sebelumnya. Bahwasanya iman itu meliputi ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota badan. Nah, sekarang kita akan mengambil 2 nun yang tersisa, yaitu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Nah, bertambahnya dengan mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan mentaati syaitan yang senantiasa menyeru kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, itu ringkasnya. Dan sekarang kita baca apa yang dijabarkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini. Qala min usuli ahli sunnati wal jamaah annal imana yazidu wa yanqus.
Di antara pokok keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Faqad dalla ala dzalikal kitab wa sunnah, telah menunjukkan atas yang demikian itu dalil dari Alkitab maupun as-sunnah. Famin adillatil kitab qauluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Pada surat Al-Fatah ini dan penegasan dengan lafaz liyazdadu, agar mereka bertambah keimanannya bersama dengan keimanan mereka yang telah ada. Tegas. Nah, penetapan adanya ziyadah, adanya tambahan. Baik. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Pada akhir-akhir surat At-Taubah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka semakin bertambah keimanannya. Baik. Demikian pula di surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Taib. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Nah, dalil-dalil untuk penambahan iman sharih di dalam Al-Quran. Wa min adillati sunnati qauluhu ta'ala fin nisa. Adapun dalil dari as-sunnah yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para wanita. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakun. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aku tidaklah melihat para wanita yang sifatnya naqisatu aqlin wa din, yang kurang akal dan agamanya, lebih kuat untuk menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat daripada salah seorang di antara kalian. Dengan kata lain, Nabi katakan kepada para wanita, aku tidak melihat makhluk, tidak melihat suatu makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya, tapi lebih kuat untuk menghilangkan akal seorang laki-laki yang kokoh daripada kalian-kalian ini para wanita. Ar-rajulul hazim. Bukan sekedar laki-laki biasa, tapi ar-rajulul hazim, yaitu seorang laki-laki yang memiliki mental kuat dan akal kuat, tapi banyak terkalahkan dengan wanita, banyak hilang akalnya karena wanita. Tapi bukan ini masalah kita. Masalah kita pada perkataan Nabi naqisatu aqlin wa din. Di sini penetapan bahwasanya mereka itu kurang akal dan agamanya, menunjukkan keimanan kurang. Taib. Kemudian ketika para sahabiyat mendengar itu, mereka bertanya, taib, ma nuqsanul aql wa din. Terus apa sebab kurangnya akal dan agama mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, alaisat syahadatur rajuli bi syahadati mar'atain. Bukankah persaksian seorang laki-laki itu sebanding dengan persaksian dua perempuan? Menunjukkan akal mereka kurang dibandingkan laki-laki. Fahadha nuqsanul aql, kata Nabi, ini adalah kurangnya akal mereka. Kemudian tentang kurangnya agama, alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita apabila mengalami haid dia tidak salat, tidak pula berpuasa? Qulna bala, qala hadza nuqsanuddin. Inilah bentuk kurangnya agama mereka. Kenapa? Karena amalan mereka saat itu
lebih sedikit daripada amalan para lelaki yang tidak mengalami haid. Tidak ada hari-hari di mana mereka tidak sholat. Nah, dan ini hukum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti tinggal para wanita untuk berupaya. Nah, bagaimana agar kekurangan tersebut tidak semakin parah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah bimbingkan kepada mereka hal-hal yang mudah untuk bisa mereka lakukan agar kekurangan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Di antaranya adalah dengan memperbagus muamalah mereka kepada suami-suami mereka, memperbagus bakti mereka kepada suaminya. Demikian pula memperbagus amanah yang diberikan dalam merawat anak-anaknya. Nah, setelah menunaikan hak-hak Allah yang wajib. Taib. Qala rahimahullah, fa fil ayati itsbatu ziyadatil iman wa fil hadithi itsbatu naqsiddin. Nah, maka dalam ayat yang disebutkan tadi padanya penetapan tambahan keimanan. Dan pada hadis menunjukkan adanya penetapan kurangnya agama. Wa kullu nassin yadullu ala ziyadatil iman fa innahu yatadammanu dalalata ala naqsihi bil aks wa bil aks. Baik. Jadi kita berdalil tentang kurangnya iman ikhwan dengan kurangnya agama. Baik, karena telah kita lewati tadi, iman kalau disebutkan secara terpisah maka yang dimaksud adalah ad-dinu kulluh, agama ini secara keseluruhan. Nah, kemudian kata Syekh, semua nas yang menunjukkan atas penambahan iman maka terkandung di dalamnya penunjukan tentang tentang berkurangnya. Demikian pula sebaliknya, semua nas yang menunjukkan tentang kurangnya iman menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kenapa? Li'anna ziyadata wan naqsa mutalaziman la yuqalu ahaduhuma dunal akhar. Ini dipahami dengan baik, Pak. Nah, yaitu dikarenakan penambahan dan pengurangan itu dua perkara yang sifatnya mutalaziman. Taib. Sifatnya mutalaziman, yaitu berkelaziman. Kalau bisa mengalami penambahan mesti bisa mengalami pengurangan. Dan sebaliknya, karena tidak bisa dipahami salah satu dari keduanya tanpa akhir. Seorang tidak dikatakan bertambah kecuali ketika sebelumnya dalam posisi kurang. Kenapa, ikhwan? Karena kalau kalau masih bisa dikatakan bertambah, berarti kan belum mencapai kesempurnaan. Berarti sebelumnya posisinya kurang. Yang tidak bisa bertambah, yang tidak bisa berkurang, itu adalah kondisi kamal, kondisi kesempurnaan. Nah, itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sempurna itu ya tidak ada tambahan lagi padanya. Nah, demikian pula tidak berkurang. Karena kalau kurang berarti tidak sempurna. Adapun sesuatu yang mengalami penambahan mesti otomatis mengalami pengurangan juga. Tayyib. Waqad thabata lafdhu ziyadati wa naqsi minhu 'anis sahabah, dan telah sabit lafaz penambahan dan pengurangan iman ini, bahwasanya iman mengalami penambahan dan pengurangan dari sahabat radhiyallahu alaihim. Wa lam yu'raf minhum mukhalifun fi, dan tidak diketahui adanya menyelisihi hal tersebut dari para sahabat yang lain. Wa jumhurus salafi ala dzalika, dan jumhur para salaf berada di atas akidah ini, yaitu bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Wa jumhurus salaf ala dzalik. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah,
wa ala anna al-imana yazidu wa yanqusu jama'atu ahli al-athari wal fuqaha ahli al-futiya fil amsar. Wa dzakara an Malikin riwayataini fi itlaqin naqs, ihdahuma at-tawaqquf wa thaniyah muwafaqatul jamaah. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan di atas keyakinan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang sederetan ahli al-athar dan para fuqaha ahli fatwa di negeri-negeri. Naam. Dan beliau menyebutkan dari Imam Malik ada dua riwayat tentang pemutlakan apakah iman itu berkurang. Taib. Yang salah satunya beliau berpendapat tawakuf. Maksudnya tawakuf, beliau mengatakan la aqulu innahu yanqus. Aku enggak mengatakan bahwasanya iman itu berkurang. Walakin aqulu innahu yazid, akan tapi aku berkeyakinan iman itu bertambah. Taib. Jadi bukan maksudnya tawakuf Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan iman itu tidak berkurang, bukan. Kenapa? Karena beliau mengatakan iman tidak berkurang berarti menetapkan apa? Tidak berkurangnya iman. Ini bukan tawakuf namanya. Paham? Yang diinginkan tawakufnya Imam Malik dalam masalah ini, beliau tidak mengatakan bahwasanya iman itu berkurang. Tidak mengatakan itu. Jadi tidak diketahui beliau mengatakan itu, tapi yang beliau katakan innahu yazid, begitu saja. Iman itu bertambah. Taib. Karena kalau beliau mengatakan iman itu tidak berkurang berarti ini bukan tawakuf, tapi sharih tegas mengatakan bahwasanya iman tidak berkurang. Paham? Tapi beliau diam, dalam artian tidak mengatakan itu, hanya mengatakan innahu yazid. Bahkan adapun pendapat kedua, beliau sebagaimana jumhur para salaf mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Dan itulah keyakinan ahli sunnah. Wa khalafa fi hadzal asli ta'ifatan. Dan menyelisihi pokok dan prinsip ahli sunnah ini dua golongan. Naam, dua golongan tersebut al-ula al-murji'atul khalisah. Murji'ah murni. Siapa mereka ini? Alladzina yaqulun innal imana iqrarul qalbi. Wa za'amu anna iqraral qalbi la yatafawat. Fal fasiqu wal 'adlu 'indahum sawa'un fil iman. Yang pertama adalah murji'ah yang murni, yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar apa? Iqrar dalam hati, sekedar meyakini tok di dalam hati. Dan mereka menyangka bahwasanya pengakuan hati ini, ya, keyakinan di dalam hati ini la yatafawat, tidak bertingkat-tingkat. Jadi semuanya sama. Keyakinan hatinya itu semuanya sama. Makanya di sisi murji'ah al-khalisah, murji'ah tulen, yang fasik dan yang adil, ya, yang banyak melakukan maksiat dan yang taat, di sisi murji'ah ini sama dari sisi keimanannya. Ya, sama dari sisi keimanannya, sehingga imannya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan imannya seorang apa? Pelaku maksiat dari kalangan muslimin, itu di sisi mereka sama. Tentunya ini adalah keyakinan yang batil. Dan ahli sunnah meyakini iman itu bertingkat-tingkat. Nah, taib. Atsaniyah yang kedua, tadi golongan yang pertama siapa? Muhammad Sidah? Murji'ah. Sekarang yang kedua, al-wa'idiyatu minal mu'tazilati wal khawarij. Golongan yang kedua, golongan al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah, akhwan, lawan dari murji'ah dalam masalah ini.
Nah, mereka-mereka yang mengambil nas-nas wa'id. Nas-nas wa'id itu apa? Dalil-dalil tentang ancaman. Hanya mengambil dalil-dalil tentang ancaman saja, dan tidak mau mengambil dalil-dalil tentang harapan. Taib. Sehingga mereka terjatuh dalam apa? Takfir. Nah, mengeluarkan pelaku dosa besar dari apa? Dari lingkaran iman. Maka diistilahkan dengan al-wa'idiyah, firqah yang hanya berpegang pada nas-nas tentang wa'id, nas-nas tentang ancaman. Di antara firqah yang masuk dalam kelompok ini adalah minal mu'tazilah wal khawarij, yaitu kalangan mu'tazilah dan kalangan khawarij. Alladzina akhraju ahlal kaba'iri minal iman, yaitu kelompok yang apa? Mengeluarkan pelaku dosa besar dari lingkaran keimanan. Cuman bedanya, kalau Mu'tazilah di dunia tidak berani menghukumi kafir, tapi di akhirat menetapkan hukum kekal di dalam neraka. Sedangkan Khawarij tegas, di dunia mereka hukumi kafir, pelaku dosa besar dihukumi kafir, dan di neraka kekal. Nah, jadi Mu'tazilah dalam masalah ini jatuh dalam kebingungan ketika menghukumi apa istilah mereka di dunia. Akhirnya mereka munculkan istilah yang tidak ada hakikatnya, yaitu manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan, tidak iman tapi tidak kafir. Dan ini bid'ah yang diadakan oleh Mu'tazilah. Wa qalu innal imana imma an yujada kulluhu wa imma an yu'dama kulluhu wa mana'u min tafadhuli. Jadi asal muasal keyakinan mereka, kenapa kok pelaku dosa besar itu kafir buat mereka, ikhwan? Dikeluarkan dari iman. Kenapa? Karena iman itu ya kemungkinan itu ada secara keseluruhan, atau kalau hilang ya hilang secara keseluruhan. Dan mereka tidak mau menetapkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Jadi menurut mereka itu iman itu hanya satu perkara yang tidak bisa terpisah-pisah, tidak bisa mengalami kekurangan. Maka kapan saja kurang maka langsung kafir. Ini maksudnya. Taib. Sehingga pelaku dosa besar di sisi Khawarij menjadikan pelakunya keluar dari keimanan. Wa kullun min hataini ta'ifataini mahjujun bisam'i wal aqli. Dan masing-masing dari dua kelompok sesat ini terbantah dengan apa? Dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah serta dalil secara akal. Amma sam'u faqad taqaddama fi an-nususi ma dalla ala itsbati ziyadatil imani wan naqsi. Adapun dalil secara wahyu, akhwan, dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka telah lewat nas-nas yang menunjukkan tentang penetapan penambahan iman dan pengurangan iman, dan ini jelas. Wa amal aqlu, adapun pendalilan secara akal, karena mereka ini, akhwan, kebanyakannya ahli bidah mengedepankan akal atas wahyu. Maka penting bagi setiap sunni untuk memahami bagaimana membantah syubhat mereka dengan senjata mereka sendiri. Baik. Jadi secara akal kita katakan kepada Murji'ah, fa naqulu lil Murji'ah, qaulukum innal imana huwa iqrarul qalb wa iqrarul qalbi la yatafawatu mamnu'un fil muqaddimataini jami'an. Berarti karena kita ini dalil akil, gunakan akal, ya kawan. Harus mikir ini. Perkataan kalian wahai Murji'ah bahwasanya iman itu adalah apa? Hanya sekedar iqrarul qalb,
pengakuan dalam hati. Dan pengakuan hati menurut kalian itu tidaklah bertingkat-tingkat. Maka kita katakan ini tidak mungkin. Pada kedua muqaddimah tadi, kedua statement tersebut itu adalah statement yang tidak benar. Taib. Amal muqaddimatul ula, adapun muqaddimah yang pertama, yaitu bahwasanya iman itu hanya iqrar al-qalb saja. Nah, ini maksudnya muqaddimah ula itu kalimat mereka yang awal tadi, al-iman huwa iqrarul qalb. Kita katakan fatakhsisukum al-imana bi iqraril qalb mukhalifun lima dalla alaihi al-kitab wa sunnah min dukhulil qawli wal amali fil iman. Pengkhususan kalian bahwasanya iman itu hanya sekadar ikrar qalb itu menyelisih apa yang ditunjukkan oleh dalil Alkitab dan Sunnah yang padanya jelas menunjukkan masuknya perkataan dan amalan di dalam cakupan iman. Telah kita lewati. Taim al-haya'u syu'batun al-iman. Demikian pula imatatul adha 'anit thariq syu'batun minal iman, menunjukkan amalan bagian dari iman. Berarti penetapan kalian bahwasanya iman itu hanya ikrar dalam hati itu tidak bisa diterima. Wa amal muqaddimatu tsaniyah, adapun muqaddimah yang kedua, fa qaulukum inna iqraral qalb la yatafawatu mukhalifun lil his. Ya, pernyataan kalian bahwasanya ikrar hati tersebut tidak bertingkat-tingkat, ini menyelisihi sesuatu yang bisa dirasa secara indera. Indera saja tidak bisa menerima pernyataan kalian tersebut. Kenapa? Fa inna minal ma'lumi li kulli ahadin anna iqraral qalbi innama yatba'ul ilma wa la raiba anna al-ilma yatafawatu bitafawuti turuqih. Ya. Sebab sesungguhnya merupakan perkara yang telah diketahui bagi setiap orang bahwasanya keyakinan hati itu adalah apa? Bisa muncul karena mengikuti ilmu, mengikuti apa yang diilmu ya kawan. Semakin kuat ilmunya, keyakinan hatinya semakin kuat. Ketika ilmunya ringan, ilmunya sedikit, maka keyakinan hatinya pun akan lemah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu, maka keyakinan hatinya paling kuat. Taib, Raihan, perhatikan. Wala raiba anna al-ilma yatafawatu bi tafawuti turuqih. Dan tidak syak bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Berbedanya tingkatan jalan untuk apa? Mencapai ilmu tersebut. Fa inna khabaral wahidi la yufidu ma yufiduhu khabarul itsnaini wa hakadha. Karena khabar dari seorang, ini jalan ilmu kan dengan khabar. Kalau dia hanya mendapatkan kabar dari satu orang, ini tidaklah bisa memberikan faedah yang bisa diberikan oleh khabar dari dua orang. Kenapa? Karena khabar dari dua orang lebih kuat. Berarti tingkatan keyakinan yang ada lebih kuat mana? Mendengar kabar dari satu orang dibandingkan dua orang. Putra, lebih kuat mana? Dua orang. Taib, berarti apa? Sesuai dengan kadar pengetahuan dan cara untuk mendapatkan pengetahuan itu, maka demikian pula bertingkatnya keyakinan. Ini secara indera jelas. Wa ma adrakahul insanu bil khabari la yusawi fil ilmi ma adrakahu bil musyahadah. Demikian pula yang didapat seorang manusia dengan cara sekedar mendapatkan kabar saja, itu tidak sama dengan ilmu yang bisa dia dapat dengan apa? Menyaksikan langsung. Ketika dia menyaksikan langsung, tentunya keyakinannya sangat kuat dibandingkan sebelumnya ketika hanya mendengar kabar saja. Falyakinu darajatun mutafawitah, sehingga keyakinan itu tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Ini kenapa ikhwan kita yakinnya berbeda satu sama lain. Ya tadi karena tingkatan ilmu.
Karena Abu Bakar begitu yakin. Nah, keyakinan mencapai tingkat yang paling tinggi dibandingkan sahabat-sahabat yang lain karena tingkatan ilmu. Taib. Wa tafawutun nasi fil yaqini amrun ma'lum. Dan bertingkatnya manusia dari sisi keyakinan itu perkara yang diketahui, tidak bisa diingkari. Sesuatu yang terindra, sesuatu yang bisa dirasa. Balil insanul wahidu yajidu fi nafsihi annahu yakunu fi awqatin wa halatin aqwa minhu yaqinan fi awqatin wa halatin ukhra. Bahkan seorang manusia satu, ya, manusia satu saja pada diri dia sendiri, dia dapati pada dirinya itu terkadang pada suatu waktu dan suatu kondisi lebih kuat keyakinannya dibandingkan waktu dan kondisi yang lain. Dan ini kita rasakan. Nah, kita rasakan ketika mendengar kabar dari anak kecil, nah, ya percaya sedikit. Tapi ketika mengkabarkan seorang yang di atas yang lebih, nah, taib, berakal, lebih terpercaya, akan lebih kuat kepercayaannya, dan seterusnya. Nah, ini dalil secara akal dan indera, ikhwan, untuk membantah apa yang dinyatakan oleh firqah wa'idiyah. Qala wa naqul, bisa saja itu Sidda sama Rayhan. Nah, keluar saja, keluar. Nah, wa naqul kaifa yasihhu li'aqilin an yahkuma bitasawi rajulaini fil iman. Kita katakan bagaimana bisa benar bagi orang yang berakal untuk dia menghukumi tentang apa? Samanya dua orang laki-laki dari sisi keimanan. Nah, dihukumi keimanannya sama. Padahal ahaduhuma muthabirun ala ta'atillahi ta'ala. Yang satunya ini muthabir. Muthabir itu senantiasa sabar, kokoh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Fardiha wa nafliha, yang fardunya, yang sunnahnya dia lakukan. Mutaba'idun an maharimillah, jauh dari keharaman-keharaman. Tayyib, wa idza badarat minhul ma'siyah badara ilal iqla'i anha wa taubati minha. Apabila terjatuh dalam suatu kemaksiatan, dia bersegera untuk mencabut diri darinya dan bertobat dari kesalahan itu. Ini laki-laki yang pertama. Nah, laki-laki yang kedua, wasani mudayyi'un lima aujaballahu alaihi. Yang kedua, dia menyia-nyiakan apa yang Allah wajibkan. Tayyib, munhamikun fima harramahullahu alaihi. Ya, tenggelam dalam apa-apa yang Allah haramkan. Ghaira annahu lam ya'ti ma yukaffiruhu. Hanya saja dia tidak menunaikan apa yang tidak melaksanakan hal-hal yang menjadikan dia kafir. Terjatuh dalam keharaman tapi tidak sampai tingkatan hal yang mengkafirkan dia. Taib, dosa-dosa besar dia lakukan tapi tidak sampai tingkatan kufur. Nah, dua orang laki-laki ini kaifa yatasawa hada wa hada. Bagaimana sama keimanan orang yang taat tadi dengan orang yang pelaku maksiat yang kedua ini? Tentunya bagi orang yang berakal tidak akan menyamakan keimanan di antara keduanya. Nah, wa amal wa'idiyah fanaqulu lahum. Adapun firqah wa'idiyah, taib, tadi apa? Bantahan untuk golongan pertama yaitu murji'ah, ya kan? Untuk murji'ah, untuk bantahan wa'idiyah ini. Adapun firqah wa'idiyah, mu'tazilah dan khawarij, fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka,
Qaulukum inna fa'ilal kabirah kharijun minal iman mukhalifun lima dalla alaihi alkitab was sunnah. Perkataan kalian bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan, ini menyelisih apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Fa in tabayyana dzalika fa kaifa nahkumu bitasawi rajulaini fil iman. Apabila telah jelas yang demikian, bagaimana kita menghukumi samanya dua orang laki-laki dari sisi keimanan? Ahaduhuma muqtasidun fa'ilun lil wajibat tarikun lil muharramat wa tsani dzalimun li nafsihi yaf'alu ma harramallah wa yatruku ma aujaballahu alaihi min ghairi an yaf'ala ma yakfuru bih. Maka bila telah jelas dan demikian, maka bagaimana kita menghukumi kesamaan dua orang laki-laki, yang satunya beriman, melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, sedangkan yang satunya menzalimi diri sendiri dengan melakukan apa-apa yang Allah haramkan dan meninggalkan yang diwajibkan. Cuman belum sampai tingkatan melakukan hal-hal yang menjadikan dia kafir. Sama kita katakan kepada Wa'idiyah demikian. Taib. Wa naqulu tsaniyan, kemudian kita katakan yang kedua, hab annana akhrajna fa'ilal kabirah minal iman. Taruhlah kita mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan. Fa kaifa yumkinu an nahkuma ala rajulaini bitasawihima fil iman? Bagaimana mungkin kita menghukumi antara dua orang laki-laki dengan kesamaannya dari sisi keimanan? Wa ahaduhuma muqtasidun wal akhar sabiqun bil khairati biidznillah. Padahal yang satu itu muqtasid, dan yang lainnya itu sabiqun bil khairat. Satunya memang hanya mencukupkan dengan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram. Sedangkan yang satunya lebih dari itu, sabiqun bil khairat, bersegera pada kebaikan. Yang sunnah-sunnah dia lakukan, meninggalkan yang makruh. Tentunya keduanya tidak akan sama. Tentunya tidak akan sama. Padahal firqah Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan iman itu la yatajazza. Iman itu tidak mengalami penambahan dan pengurangan, semuanya sama. Kapan saja berkurang itu langsung masuk ke tingkatan kafir. Berarti tadi kapan saja seorang terjatuh dalam kedzaliman sedikit saja, langsung keluar dari iman. Tentunya ini adalah apa? Keyakinan yang sangat batil. Sehingga jelaslah bagi ahli sunnah bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Adapun yang menyelisihinya dari dua golongan tadi, Murji'ah maupun Wa'idiyah, mereka tidak memiliki landasan sama sekali, bahkan secara akal pun mereka telah terbantahkan, apalagi secara dalil. Tersisa tentang sebab-sebab penambahan iman itu apa dan sebab-sebab berkurangnya iman itu apa, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.